Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang penyakit paru akibat kerja dengan dosen pengampu Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Dengan anggota kelompok berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Ranal Aura Gazia Tindano, Siti Rabiatul Adawiyah, Triza Aulia Zalsabila Mustafa, dan saya sendiri Arika Nursetyo Diutami. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Work exacerbated asthma atau work aggravated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Nah, contohnya yaitu bekerja pada industri asbes, kemudian bekerja pada industri pengolahan kapuk, kemudian bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Sedangkan occupational asthma atau asma kerja adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan juga hewan. Asma kerja ini dibagi kembali menjadi dua, yaitu sensitizer induced asthma dan irritant induced asthma. Sensitizer induced asthma adalah asma yang muncul disebabkan oleh reaksi terhadap suatu zat, sedangkan irritant induced asthma atau yang juga disebut sebagai reactive airways dysfunction syndrome merupakan asma yang disebabkan oleh satu pajanan khusus disertai dengan tingkat pajanan yang tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang dimana pertanyaannya adalah sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama ada peak flow meter. Peak flow meter merupakan sebuah tes valve paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan pekerja sebelum dan sesaat setelah bekerja 1-2 jam terpajan materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes yang ini yang dapat dilakukan oleh pekerja sendiri di tempat kerja setelah mendapatkan petunjuk pelatihan dari dokter, tenaga kesehatan non-medik yang dapat terlatih membantunya dan melakukan untuk mendeteksi secara dini. Selanjutnya ada spirometri. Spirometri merupakan sebuah tes valve paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernapasan. Hal ini dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek seberapa banyak udara dan seberapa cepat menghembuskan nafas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru, restriktif, dan obstruktif, dan mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja. Serial hasil spirometri dapat menggambarkan grafik P. Selanjutnya ada Specific Inhalation Challenge Test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Selanjutnya ada Immunologic Test. Tes yang dapat dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Selanjutnya ada Nitric Oxide Test. Tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric oxide pada gas seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi, merupakan salah satu tanda asma. Selanjutnya ada chest X-ray. X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan allergic bronchopulmonary aspergillosis. Selanjutnya ada electrocardiogram test. Tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Pemeriksaan penunjang bagi setiap penyakit itu berbeda-beda. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk diagnosis pembanding saja. Nah, selanjutnya faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik, yaitu yang pertama, pekerja sering terpapar asap rokok, yang dimana pekerja yang merokok atau terpapar asap rokok dari orang lain dapat berisiko lebih tinggi terkena penyakit bronkitis kronik. Kemudian yang kedua, paparan dari polusi udara. Pekerja yang berada di lingkungan dengan tingkat polusi udara yang tinggi, seperti daerah industri atau kota besar, dapat juga berisiko terkena penyakit bronkitis kronik. Kemudian, yang ketiga, karena adanya paparan bahan kimia yang berbahaya, seperti pekerja di industri yang menggunakan bahan kimia seperti amonia, klorin, dan juga zat beracun lainnya. Kemudian yang keempat, pekerjaan di sektor pertambangan atau konstruksi, debu dan partikel halus yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut
dapat mempengaruhi saluran pernafasan. Kemudian yang kelima, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, yang dimana pekerja yang sering mengalami infeksi saluran pernafasan dapat berisiko lebih tinggi juga terkena penyakit bronkitis kronik. Yang keenam, ada kondisi lingkungan kerja yang buruk, seperti ventilasi yang buruk dan juga kelembaban yang tinggi di tempat kerja dapat berkontribusi dalam peningkatan penyakit bronkitis kronik. Kemudian yang ketujuh, ada riwayat keluarga, yang dimana genetik dari riwayat penyakit pernafasan dalam keluarga dapat menjadi faktor risiko terkena penyakit bronkitis kronik. Yang selanjutnya ada usia, yang dimana risiko meningkatnya seiring bertambahnya usia, terutama pada pekerja di atas 40 tahun, dapat berisiko lebih tinggi terkena penyakit bronkitis kronik. Nah, adapun program pencegahan sick building syndrome, yaitu yang pertama, meningkatkan sirkulasi udara dengan cara membuka jendela secara rutin dan juga menggunakan ventilasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan dengan cara secara rutin membersihkan perabotan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, menjaga suhu dan juga kelembaban dengan memastikan suhu ruangan nyaman dan juga sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat, menjaga kualitas udara dengan cara menggunakan alat pembersih udara. Kemudian yang kelima, menjaga kualitas cahaya dengan menggunakan lampu yang terang dan juga sesuai dengan fungsi ruangannya. Kemudian yang keenam, menjaga kesehatan karyawan, yaitu dengan memberikan jeda istirahat yang cukup bagi para karyawan. Kemudian yang ketujuh, membatasi asap rokok, yang dimana adanya larangan merokok di dalam ruangan. Kemudian yang kedelapan, membatasi bahan kimia seperti menyimpan produk kimia, cat atau perakat, dan juga bahan yang berbahaya di area dengan ventilasi yang baik. Kemudian yang kesembilan, membatasi kebisingan dengan menggunakan perangkat pengurangan kebisingan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu poin keempat, kita membahas bagaimana pajanan asbes dapat menyebabkan penyakit asbestosis dan pekerjaan apa saja yang berisiko dengan penyakit tersebut. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa pajanan serat asbes itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui dua cara, melalui saluran pernapasan dan juga yang kedua saluran pencernaan. Kemudian serat asbes itu masuk melalui esofagus atau kerongkongan, lalu turun ke laring dan masuk ke dalam paru-paru, mulai dari bronkus, bronkiolus, dan berakhir pada alveolus. Nah, dalam alveolus ini serat asbes itu menumpuk sehingga menyebabkan ketidakmampuan alveolus ini untuk memproses terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida di dalam paru-paru dan sel darah merah. Serat asbes tidak hanya berhenti di alveolus atau di paru-paru, tapi juga bisa masuk ke saluran pencernaan, yaitu terkumpul di bagian usus. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa lihat bagaimana paru-paru normal dan juga paru-paru yang terdapat serat asbesnya. Di situ sudah menjadi plak pada selaput di paru-paru. Selanjutnya, pekerjaan apa saja yang lebih beresiko terkena penyakit asbestosis? Di sini ada beberapa pekerjaan. Yang pertama ada pekerja di pertambangan, kemudian pekerja di perkapalan, pekerja di jalan kereta api, buruh pabrik, pekerja bangunan atau konstruksi, teknisi listrik, mekanik, hingga pemadam kebakaran.